Hai Ria, Hai Nabila, kamu kenapa Ria? aku bingung. Aku punya tugas statistika. Aku dikasih 3 data, terus disuruh untuk menguji data itu melalui uji komparatif lebih dari 2 sampel. Dan aku bingung cara mengolahnya itu kayak gimana. Aku tahu caranya. Gimana kalau kita gunain SPSS aja buat ngolahnya? Laptop aku gak bisa downloadnya, Bil. Insya Allah, aku sama teman-teman kelompokku bisa bantu kok. Alhamdulillah, makasih ya, Bil. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana ini? Aku udah bawa laptopnya. Ayo kita langsung kerjain bareng-bareng. Ayo, buat datanya aku udah kirim ke Nurul. Totalnya ada 3 data dengan uji komparatif lebih dari 2 sampel. Oke, siap. Ayo kita kerjakan bareng-bareng sama kelompok kami. Oke. Halo, kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah yang tadi sudah ditayangkan terkait mengolah data menggunakan uji komparatif lebih dari 2 sampel dengan menggunakan SPSS. Adapun anggota di kelompok 1 yaitu Nabila Fatimah Ajahra, Nabila Hasna Herdiani, Nurul Maulinda, Parisudal Mutakin, Ria Satyani Habinursi, dan Salsabila Abriandita. Selanjutnya yaitu pengertian tentang analisis varians atau analisis of variance adalah prosedur perhitungan yang mencoba menganalisis varians dari hasil perlakuan dari setiap kelompok data dari variabel independen. Analisis varians membandingkan seluruh variabel yang diteliti sekaligus sehingga dapat memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi. Adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis varians adalah data sampel dipilih secara random, data harus berdistribusi normal, dan memiliki varians yang homogen. Selanjutnya, kita akan mengetahui prosedur pengujian analisis varians satu arah menggunakan SPSS. Ini adalah contoh data yang akan kita analisis. 3 macam metode mengajar A, B, C digunakan untuk mengajar IPA di kelas 6 SD. Dilakukan pengukuran untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu merumuskan formula hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan antara metode mengajar A, B, C pada pelajaran IPA di kelas 6 SD. H1 terdapat perbedaan antara metode mengajar A, B, C pada pelajaran IPA kelas 6 SD. Nah, oke, selanjutnya kita akan menguji data-data yang tadi sudah ada dengan menggunakan pengujian hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel bebas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini di kolom pertama kita akan menuliskan jumlah banyaknya data. Di sini kan ada 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah yang satu itu banyaknya data pertama, lalu kedua itu banyaknya data kedua, dan 3 juga sama banyaknya data yang ketiga. Jadi kalau di sini 1, 2, 3 itu adalah 1 itu metode A, 2 itu metode B, dan 3 itu adalah metode C. Nah, di kolom kedua ini kita masukkan data hasilnya. Nah, udah selesai, kita langsung ke variable view. Nah, kita name-nya kita ubah dulu. Kan tadi yang banyaknya data itu atau ya metode itu kita ganti dengan X1 dan hasil datanya kita ubah menjadi X2. Lalu di label kita tuliskan metode mengajar IPA SD. Nah, yang kedua ini kita labelnya ubah menjadi data hasil pengamatan. Di values kita tuliskan satu itu kita masukkan metode
A, terus 2 metode B, 3 metode C. Kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya kita klik analyze, langsung klik compare means, langsung ke one way ANOVA, lalu ke one way ANOVA. Untuk metode pengajaran IPA-nya kita klik ke vektor, dan data hasil pengamatannya kita klik ke dependent list, lalu klik post hoc dan kita klik LSD, lalu continue. Nah, terus kita klik option, lalu klik homogeneity, langsung continue, langsung klik OK. Nah, kemudian kita ketahui hasil dari uji ANOVA ini, yaitu dari sumber variasi antar kelompok atau between groups, derajat kebebasannya itu adalah 2, jumlah kuadratnya itu adalah 573,33, kuadrat tengahnya itu adalah 286,67. Kemudian ada juga di dalam kelompok atau within groups, derajat kebebasannya itu adalah 12, jumlah kuadratnya itu adalah 578, dan kuadrat tengahnya 48,17. Nah, totalnya itu adalah derajat kebebasannya itu 14, jumlah kuadratnya itu 1151,33, dan kuadrat tengahnya itu adalah 0. Dan kita ketahui F hitungnya itu adalah 5,95, dan kita lihat F tabelnya itu adalah 3,88. Kesimpulan dari uji ANOVA yaitu dengan derajat kebebasan 5%, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga metode mengajar A, B, dan C. Karena hasil ANOVA signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut atau post hoc untuk menentukan metode mengajar yang terbaik. Salah satunya uji LSD atau BNT. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, untuk pasangan kelompok metode A dan B memiliki perbedaan rata-rata kontras 14, hasil uji LSD atau BNT-nya 9,57, berarti lebih besar dari BNT. Untuk metode A dan C, perbedaan rata-rata kontrasnya itu adalah 12, hasil uji LSD atau BNT-nya itu lebih besar dari BNT. Kemudian untuk metode B dan C, perbedaan rata-rata kontrasnya itu adalah 2, hasil uji LSD atau BNT-nya itu 9,57, berarti lebih kecil dari BNT. Nah, untuk keterangannya, untuk metode A dan B, H0-nya ditolak signifikan dan terdapat perbedaan antara metode mengajar A dengan metode mengajar B. Untuk metode A dan C, H0-nya ditolak signifikan, terdapat perbedaan antara metode mengajar A dengan metode mengajar C. Untuk metode B dan C, H0-nya diterima, tidak signifikan, dan tidak terdapat perbedaan antara metode mengajar B dengan metode mengajar C. Sehingga kesimpulan akhir, berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji LSD atau BNT, dapat disimpulkan bahwa metode mengajar yang terbaik adalah metode mengajar A. Hasil post hoc yang signifikan dan memiliki rata-rata yang tertinggi. Sedangkan untuk metode mengajar B dan C adalah sama baiknya atau hasil post hoc tidak signifikan. Wah, alhamdulillah akhirnya aku bisa menganalisis uji komparatif menggunakan SPSS. Makasih semuanya. Oke, sama-sama.